Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eksal Alfarisi. Saya dari semester 1B dan saya berada di jurusan Teknik Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan perbedaan kuantum dengan teknologi yang kita pakai di saat ini. Yang pertama, definisi kuantum. Dalam teknologi kuantum, computing atau komputasi kuantum adalah jenis komputasi yang memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum seperti superposisi, entanglement, keterikatan kuantum, dan inferensi untuk melakukan perhitungan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan komputer klasik atau konvensional. Dalam komputasi klasik, informasi dibentuk dalam bentuk 0 atau 1. Sedangkan dalam komputer kuantum, unit dasar informasi disebut qubit, yang dapat berada dalam keadaan 0, 1, atau keduanya secara bersamaan, atau bisa disebut superposisi. Perbedaan komputasi kuantum dengan teknologi saat ini. Teknologi komputasi klasik yang kita gunakan saat ini termasuk di dalamnya semua perangkat seperti smartphone, laptop, hingga superkomputer menggunakan bit untuk melakukan komputasi. Setiap bit hanya dapat berada dalam satu dari dua kemungkinan nilai, yaitu 0 atau 1, sehingga komputasi dilakukan secara berurutan dan terbatas dalam hal kompleksitas masalah yang bisa diselesaikan. Komputasi kuantum di sisi lain memperkenalkan beberapa perbedaan kunci. Superposisi. Dalam komputasi klasik, satu bit hanya dapat menyimpan satu nilai, 0 atau 1, pada satu waktu. Sedangkan qubit dalam komputasi kuantum bisa berada dalam keadaan 0,1 atau keduanya secara bersamaan, yang memungkinkan pemrosesan beberapa kemungkinan sekaligus. Entanglement, keterikatan kuantum. Qubit yang saling terikat secara kuantum memiliki hubungan yang tetap. Bahkan jika dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, hal ini memungkinkan transfer informasi yang sangat cepat antar qubit, meningkatkan efisiensi komputasi. Interferensi kuantum. Komputasi kuantum menggunakan interferensi untuk menguatkan solusi yang benar dan melemahkan solusi yang salah, mempercepat proses pencarian solusi dalam masalah yang kompleks. Skalabilitas dan kompleksitas. Komputer klasik bekerja secara linear, artinya untuk masalah yang sangat kompleks. Waktu komputasi meningkat secara eksponensial, namun komputer kuantum dapat mengatasi masalah kompleks ini secara eksponensial lebih cepat melalui pemrosesan paralel yang dilakukan oleh qubit. Dan yang kedua, kita masuk ke menjelaskan potensinya kuantum untuk teknologi AI dan lain-lain. Potensi kuantum untuk teknologi AI. Teknologi kuantum memiliki potensi besar untuk mempercepat dan mengoptimalkan banyak bidang teknologi besar untuk mempercepat dan mengoptimalkan banyak bidang teknologi termasuk AI. Berikut beberapa potensi utama komputasi kuantum untuk teknologi AI. Pemrosesan data yang jauh lebih cepat. Pemrosesan data yang jauh lebih cepat. AI sangat bergantung pada pemrosesan data dalam jumlah besar untuk melatih model machine learning. Komputer klasik, terutama untuk model-model besar, bisa memakan waktu yang sangat lama. Komputer kuantum dengan kemampuannya untuk memproses data dalam skala eksponensial dapat mempercepat proses pelatihan AI dengan signifikan, memungkinkan pemodelan yang lebih kompleks dan prediksi yang lebih akurat dalam waktu yang jauh lebih singkat. Optimasi. Banyak masalah AI seperti melibatkan optimasi, seperti dalam jaringan syaraf tiruan atau neural networks atau algoritma pembelajaran reinforcement learning. Quantum computing dapat menawarkan solusi optimasi yang lebih baik dengan menggunakan teknik seperti quantum approximate optimization algorithm, atau bisa disebut QAOE. Maaf koreksi kalau saya salah, yang bisa memecahkan masalah optimasi non-linear dengan lebih efisien daripada algoritma klasik. Lalu ada quantum machine learning atau QML.
QML adalah cabang AI yang menggunakan prinsip komputasi kuantum untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran mesin. Ini mencakup teknik seperti quantum engineered learning, di mana algoritma machine learning dioptimalkan menggunakan kecepatan dan efisiensi komputasi, serta penggunaan quantum kernel methods untuk klasifikasi dan pengenalan pola dalam data besar. Bentar, azan. Nggak bisa, yalah lanjut. Lalu kecerdasan buatan yang lebih adaptif dan cepat. Dengan komputasi kuantum, AI dapat menjadi lebih adaptif dan mampu menangani masalah yang sangat kompleks dengan lebih cepat, termasuk pemrosesan gambar, bahasa alami, dan analisis data. Besar secara real time ini berpotensi untuk diterapkan dalam berbagai sektor, seperti pengembangan mobil otonom yang lebih aman, diagnostik medis yang lebih presisi, hingga analisis pasar finansial yang lebih akurat. Kekuatan prediktif yang lebih besar. AI yang didukung oleh komputasi kuantum memiliki kemampuan prediksi yang lebih besar karena dapat mengevaluasi dan mensimulasikan berbagai skenario secara bersamaan, yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah rumit seperti prediksi cuaca, simulasi kimia, dan bahkan memecahkan misteri di bidang biologi molekuler dan obat-obatan. Aplikasi dan dampak masa depan komputasi kuantum. Meskipun teknologi kuantum saat ini masih dalam tahap penelitian dan pengembangan, potensinya untuk merevolusi berbagai bidang tidak diragukan lagi. Di masa depan, komputasi kuantum dapat mengubah cara kita menyelesaikan masalah di banyak bidang, seperti yang pertama, kriptografi dan keamanan data. Komputer kuantum memiliki potensi untuk memecahkan banyak sistem enkripsi yang digunakan saat ini, tetapi di sisi lain juga dapat menghasilkan metode kriptografi baru yang lebih aman dengan teknik kuantum kriptografi. Yang kedua, simulasi kimia dan fisika. Dalam bidang sains, komputasi kuantum dapat mensimulasikan molekul yang sangat kompleks, mempercepat penemuan material baru dan obat-obatan. Yang ketiga, perdagangan dan ekonomi. Perdagangan dan ekonomi atau quantum computing dapat membantu dalam simulasi pasar yang lebih akurat, optimasi portofolio keuangan, dan pengembangan model ekonomi yang lebih efektif. Pengembangan teknologi AI yang lebih cepat dan cerdas. Dengan akselerasi pemrosesan data oleh komputasi kuantum, pengembangan algoritma AI yang lebih canggih seperti yang digunakan dalam kendaraan otonom, prediksi penyakit, atau pengambilan keputusan bisnis dapat dilakukan lebih cepat. Tantangan dan keterbatasan. Meskipun potensinya besar, komputasi kuantum masih memiliki beberapa tantangan signifikan. Beberapa di antaranya adalah kesalahan kuantum atau quantum error connection. Qubit sangat rentan terhadap gangguan, sehingga pengembangan teknologi kuantum error correction diperlukan untuk memastikan stabilitas sistem. Skalabilitas. Meskipun beberapa komputer kuantum telah dikembangkan, masih sulit untuk menambah jumlah qubit tanpa kehilangan kestabilan dan kontrol. Lalu biaya dan infrastruktur. Pengembangan dan operasi komputer kuantum yang sangat membutuhkan infrastruktur yang sangat kompleks dan mahal, seperti lingkungan yang sangat dingin untuk menjaga kestabilan qubit. Dengan potensi besar ini, komputasi kuantum akan menjadi salah satu kekuatan pendorong di belakang inovasi teknologi masa depan, termasuk AI, yang memungkinkan akan menghasilkan kemajuan signifikan dalam sains, ekonomi, keamanan, dan teknologi secara keseluruhan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koreksi saya jika ada salah.